Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Hasanah dengan NIM 231011620046. Saya dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2023. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang sudah dibahas oleh kelompok 4, yaitu tentang fonemik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperlihatkan peta konsep yang sudah saya buat berikut ini. Baik, sekarang kita mulai penjelasannya. Apa sih fonemik itu? Nah, fonemik itu adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Objek kajian dari fonemik itu adalah fonem, yaitu bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi untuk membedakan makna. Yang berikutnya yaitu ada identitas fonem dan distribusinya. Identitas fonem itu berlaku hanya di dalam satu bahasa sama saja. Dasar input di identitas fonem adalah apa yang dapat kita sebut fungsi pembeda sebagai sifat khas fonem. Verhaar 2012 67-68. Untuk membuktikan sebuah bunyi merupakan fonem atau bukan, kita harus mencari dan membandingkan dengan pasangan minimalnya. Sedangkan distribusi fonem itu adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal kata, tengah kata, maupun akhir kata. Distribusi fonem terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama distribusi vokal. Bunyi vokal itu ada 6, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, masuk ke distribusi vokalnya seperti yang ada di samping saya ini. Contohnya, lanjut. Yang kedua itu ada distribusi diftong. Macam-macam diftong itu ada diftong au, ai, oi, dan e. Contohnya, au itu hanya bisa menduduki di tengah dan di akhir. Kalau di tengah itu seperti auditorium, sedangkan di akhir itu ada lampau. Contoh lagi, ai hanya bisa menduduki di akhir seperti kata sampai. Lalu yang berikutnya lagi itu ada yang ketiga, distribusi konsonan. Misalnya pada tabel yang ada di samping saya ini. Berikutnya itu ada alofon dan distribusinya. Alofon itu dapat dikatakan sebagai variasi bunyi yang terdapat pada sebuah fonem. Karakteristik dari alofon itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama dipengaruhi oleh variasi dialek. Dialek itu adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, budaya, dan sejarah dari suatu daerah. Misalnya di Kalimantan Selatan ada dialek Hulu dan Kuala. Yang kedua itu dipengaruhi oleh variasi aksen, baik itu aksen regional, sosial, ataupun pendidikan. Aksen regional terbentuk karena perbedaan dalam pengucapan bahasa antara daerah satu dengan daerah lainnya. Sementara aksen sosial dan pendidikan itu dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan pendidikan dari seseorang. Misalnya, seseorang yang berpendidikan tinggi itu cenderung memiliki aksen yang lebih jelas dan benar. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh situasi sosial. Contohnya ketika seseorang berbicara dengan atasan atau orang yang lebih tua itu cenderung menggunakan alofon yang lebih sopan dan formal. Dan sebaliknya, ketika seseorang berbicara dengan teman sebaya, ia bisa menggunakan alofon yang lebih santai dan informal. Yang keempat, itu dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk artikulator. Artikulator itu adalah organ bicara yang digunakan untuk menghasilkan bunyi seperti lidah, bibir, dan gigi. Ukuran dan bentuk artikulator seseorang itu mempengaruhi pengucapan pada alofon. Misalnya seseorang yang memiliki lidah yang lebih panjang itu bisa menghasilkan alofon yang berbeda dari seseorang yang memiliki lidah yang lebih pendek. Berikutnya ada gugus fonem dan deret fonem.
Gugus fonem itu adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Sedangkan deret fonem itu adalah dua buah fonem yang berbeda meskipun berada dalam silabel yang berbeda, namun letaknya itu berdampingan. Gugus dan deret fonem itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gugus dan deret vokal. Gugus vokal sama dengan diftong. Diftong yang tercatat dalam bahasa Indonesia ialah ai, au, oi, dan ei, seperti pada kata pulau, santai, sepoi, serpoi. Deret vokal itu adalah dua huruf vokal yang bersampingan namun terletak pada silabel yang berbeda. Contohnya, au seperti pada kata laut dan daun, ai seperti pada kata kain dan kait, ao seperti pada kata kaos dan laos, ua seperti pada kata luar dan kuat, uwe seperti pada kata kue, ui seperti pada kata sweet. Yang kedua itu gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan itu disebut juga klaster, yang dalam bahasa Indonesia itu adalah PR seperti pada kata Brahma dan labrak, yang PL seperti pada kata Blanko dan belusukan, BY seperti pada kata objektif dan ambiar, DR seperti pada kata drama dan Dracula. Deret konsonan itu adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Contohnya, pada BD seperti pada kata sabda, BH seperti pada kata subhat, BL seperti pada kata kiblat, HK seperti pada kata mahkamah, HL seperti pada kata bahla, bahlu, HM seperti pada kata tam, HT seperti pada kata tahta, KB seperti pada kata takdir, dan akbar. Baiklah, itu tadi penjelasan kembali dari saya. Terima kasih sudah menyimak mulai dari awal sampai dengan akhir, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.